Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 441, Russell Miller, dasar anjing tua. Russell Miller. Jadi ternyata itu anjing tua, Russell Miller. Jordan sangat marah. Awalnya dia mengira bos penipu Victoria adalah Caden, tetapi ternyata Russell. Dia tidak tahu bahwa Russell telah menjadikan penipu Victoria sebagai sugar baby-nya terakhir kali dia datang ke Houston. Yang lainnya berseru keheranan ketika mendengar berita itu. Orang terkaya di Houston. Kudengar kastil yang kita tinggali sekarang ini milik Tuan Miller. Ah, Tuan Miller kaya sekali, kudengar kekayaannya mencapai miliaran, tidak puluhan miliar. Ya ampun, Watermelon Entertainment itu perusahaan milik orang terkaya di Houston, Ten Miller. Hah, kalau tahu dari awal, saya pasti sudah pindah ke Watermelon Entertainment. Gila, saya jadi menyesal. Aku juga ingin bergabung dengan Watermelon Entertainment saat itu. Ngomong-ngomong, Victoria, tahukah kamu bahwa bos sebenarnya dari agensimu adalah Ten Russell Miller? Saat mereka berada di Houston, gadis-gadis berbondong-bondong datang dari mana-mana, dan mereka tentu saja memuja orang terkaya di sekitar mereka. Penipu Victoria berkata dengan puas, tentu saja aku kenal Tuan Miller. Dia ayahku. Melihat betapa sombong dan tak tahu malunya penipu Victoria itu, Jordan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat, wanita tak tahu malu. Kau masih berani mengatakan bahwa Russell Miller adalah ayahmu? Ayah anjing yang tidur denganmu. Anda. Wanita itu langsung terdiam karena hubungannya dengan Russell memang seperti yang dikatakan Jordan. Beraninya kau menyebut ayahku seekor anjing? Tanya penipu Victoria. Yang lain mulai berbicara membelanya satu demi satu. Pria ini kira-kira seumuran dengan kita. Dia hanya tahu cara membanggakan diri. Meskipun dia kaya, dia paling-paling hanya pewaris generasi kedua yang kaya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Miller? Tepat sekali. Memangnya kenapa kalau dia bos Dreams Entertainment? Ten Dreams Entertainment tidak bisa dibandingkan dengan aset Tuan Miller. Kamu hanya pandai memarahi orang lain di belakang mereka. Beranikah kamu memarahi Russell di depannya? Katakan pada kami, apakah kamu berani melakukan itu? Jordan melirik gadis-gadis itu, tidak menyangka tuan rumah itu begitu populer. Ternyata banyak orang yang mendukungnya. Penipu Victoria mulai berteriak pada Jordan, benar sekali. Ayahku ada di Houston. Kalau kau sanggup, pergilah dan pukul dia langsung di hadapannya. Apa gunanya berpura-pura di depan kita? Jordan mendengus dingin dan berkata, baiklah, suruh anjing tua itu datang. Mari kita lihat apakah aku berani menyerangnya di depan umum. Penipu Victoria sudah lama ingin membuat Russell datang dan berurusan dengan Jordan. Karena Jordan tahu bahwa Victoria dulunya seorang tuan rumah, dia tidak bisa membiarkan pria seperti dia tetap hidup. Di masa depan, akan ada masalah besar jika masalah ini terbongkar. Oke, jangan lupa apa yang sudah kamu katakan. Aku akan menelepon ayah sekarang. Bentak wanita yang baru saja melakukan operasi plastik itu. Jordan mengingatkan, sebaiknya kau sebut namaku. Kalau tidak, aku khawatir dia tidak akan berani masuk setelah mendengar namaku. Para gadis di studio tari merasa jijik dan merasa bahwa Jordan sedang membual. Tak lama kemudian, penipu Victoria berkata kepada Jordan setelah menelepon, tunggu saja. Ayahku akan segera datang. Gadis-gadis lainnya merasa bersemangat. Apakah Tuan Miller akan datang? Ah, saya akan memakai riasan. Jordan Stelle, jangan berpikir untuk kabur. Mari kita lihat apakah kau bisa kabur saat bertemu Tuan Miller nanti. Jordan menunggu di studio tari dengan tenang. Kate, Chelsea, dan Maggie berdiri di belakangnya. Kate berbisik ke telinga Jordan, Tuan Stelle, ada beberapa ikatan antara Tuan Miller dan aku, tetapi dia lebih kaya dariku. Aku ingin tahu apakah kata-kataku akan berdampak pada mereka. Jordan melambaikan tangannya dan berkata, kau tidak perlu repot-repot. Saat dia datang nanti, lihat saja dari samping. Aku bisa mengatasinya sendiri. Kate tetap ingin menyelesaikan masalah itu demi Jordan. Namun, meskipun Kate memiliki banyak koneksi dan reputasi di industri hiburan, ia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para maestro real estate dan teknologi. Keuntungan tahunan perusahaan hiburan paling menguntungkan di negara itu sangat sedikit. Dibandingkan dengan itu, mereka mungkin memperoleh penghasilan paling banyak $1 miliar. Seorang pengusaha kaya seperti Russell memiliki kekayaan sedikitnya puluhan miliar dolar. Ah, ayahku ada di sini. Penipu Victoria tiba-tiba menjerit keheranan dan melihat sebuah Mercedes-Benz mewah di luar jendela. Dia segera melangkah keluar dari studio tari untuk menyambut pria yang lebih tua itu. Tak lama kemudian, dia mendengar percakapan antara dia dan seorang pria. Russell berseru dengan marah, siapa bos Dreams Entertainment itu? Beraninya dia memarahiku. Aku tidak akan menganggap serius 10 krit. Sambil berbicara, Russell mendorong pintu studio tari dan masuk.
Melihat orang penting yang memiliki kekayaan miliaran dolar ini, para gadis di sanggar tari semua berjinjit dengan gembira dan berebut untuk menjadi yang pertama menyambutnya. Tiba-tiba ada puluhan orang di sanggar tari, yang sebelumnya hanya berjumlah kurang dari 20 orang. Hampir semua kontestan kompetisi tahun ini hadir. Semua kontestannya adalah perempuan, jadi mereka semua berkumpul bersama, membayangkan bahwa mereka dapat diperhatikan dan diburu oleh Russell. Mereka semua tahu bahwa untuk berhasil dalam industri hiburan, mereka harus memiliki pendukung. Jika mereka dapat memperoleh seorang miliarder seperti Russell untuk menjadi pendukung mereka, mereka akan memiliki jalan mulus di industri hiburan. Begitulah industri hiburan dulu. Banyak orang merasa bahwa para bos besar seringkali menempatkan para aktris di sofa casting. Kenyataannya adalah bahwa para gadis itu telah mencoba segala cara untuk berteman dengan para bos besar itu dan naik ke ranjang mereka. Halo, Tuan Miller. Tuan Miller sangat ramah. Gadis-gadis itu menyapa Russell satu demi satu, masing-masing dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Namun, ketika Jordan melihat Russell, ia langsung berdiri dan menyerang Russell. Russell Miller, dasar anjing tua. Omelan itu langsung mengejutkan semua orang, terutama Kate, Chelsea, dan Direktur Dev. Ketiganya tahu betapa kayanya Russell. Namun, Jordan justru berani memarahinya di depan mereka. Russell menatap Jordan dan langsung panik. Itu kamu. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan hari itu? Russell dengan mudah mengingat saat terakhir Jordan mengunjungi Houston. Pada hari pernikahan, Jordan mencium pengantin Russell di hadapan semua tamu. Sekarang Jordan telah menjadi menantu Martin, Russell tidak berani menyentuhnya sama sekali. Jordan sangat tidak senang, dan dia berteriak, anjing tua, Victoria sudah bersamamu selama 3 tahun. Aku tidak menyangka kau akan melakukan hal-hal kejam seperti itu kepada kami. Kau menemukan Victoria palsu karena kau tidak bisa mendapatkan yang asli dan itu belum semuanya. Kau bahkan membantunya debut dan membiarkannya menggunakan nama Victoria untuk debut sebagai selebriti. Bagaimana pendapat Victoria setelah mengetahui hal itu? Apa kau pernah memikirkan perasaan Victoria? Tanda tanya tanda seru petik 2. Russell sempat merasa takut sebelum langsung membalas, Jordan Stanley, kamu tidak punya hak untuk menyerangku. Apa yang terjadi setelah kamu merebut Victoria dariku? Kamu menikahi Lauren Howard dan bahkan menyebabkan Victoria menghilang. Kamu tidak punya hak untuk menyebut nama Victoria lagi atau ikut campur dengan urusanku. Jadi bagaimana jika aku membiarkannya menjadi selebriti menggunakan nama Victoria?